Ya, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Kelas B silakan sudah bisa isi presentasinya. Oke. Oke teman-teman, pertemuan kita membahas tentang fikih ya, fikih keseharian. Apa aja sih begitu ya? Ya teman-teman saya pikir sudah bisa wudhu ya, sudah bisa sholat. Nah tapi coba kita cek apakah sudah sempurna belum wudhu kita. Kesempurnaan wudhu itu penting karena nanti akan membawa kepada sah atau tidaknya sholat. Wudhu itu kan syarat sahnya sholat ya. Jadi kalau wudhunya tidak sah, maka sholat juga nanti tidak sah juga. Nah, teman-teman, ini sebelumnya suara saya sudah cukup belum? Apa kurang gede? Cukup. Oke. Cukup, Bu. Oke. Nah, ini dalam surat apa ini? Al-Maidah ayat 6 ya. Ini ada perintah bagaimana seharusnya kita bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil apa? Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita harus wudhu. Kalau hadas besar adalah sesuatu yang menyebabkan kita harus mandi wajib. Nah, hadas kecil itu apa aja? Apa aja hadas kecil? Air kecil, Bu. Ya, pipis. Terus apa lagi? Buang air besar. Buang air besar. Ya, kentut. Terus apa lagi? Buang air sedang. Tidurnya yang lama ya, selain posisi duduk. Kemudian apa lagi? Menyentuh kelamin atau dubur, ya, baik punya sendiri ataupun punya orang lain, itu membatalkan wudhu. Terus Muntah. muntah. Muntah sebenarnya sih apa ya? Uh, sih, ulama beda pendapat juga sih kalau muntah. Tapi saya tidak ya kalau muntah. Terus ada juga yang bilang berbekam juga. Tapi bagi saya tidak membatalkan wudhu. Kalau bersentuhan kulit batal tidak? Laki-laki dan perempuan. Oke, coba kita lihat ya di ayatnya ya, kayak apa. Nah, di dalam ayat ini coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, apabila kalian akan sholat, agsilu wujuhakum, dibasuh tuh wajahnya ya, wa aidiakum, kemudian juga kedua tangannya ilal marofiki sampai ke sikut, wamsahu biruusikum, dan juga diusaplah kepalanya, wa arjulakum, juga kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki, wa in kuntum junuban, tapi kalau seandainya kalian itu junub, fatoharu, maka bersucilah. Nah, bersuci di sini tuh maksudnya adalah mandi. Wa in kuntum mardo, tapi kalau seandainya kalian itu sakit, au ala safarin, atau dalam kondisi perjalanan, au jahadu minkum minal ghaiti, atau habis buang air besar, aula mastumunisa, atau menyentuh perempuan. Nah, menyentuh di sini itu ulama beda pendapat ya. Kalau mazhab Syafi'i,
La masa di sini artinya adalah bersentuhan tangan biasa antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik, ya, selain pada mahram, dan juga tanpa adanya penghalang, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu wajib wudhu. Tapi kalau mazhab Hanafi menafsirkan la masa di sini adalah hubungan seksual. Jadi yang persentuhan biasa, begitu baik disengaja ataupun tidak disengaja, itu tidak membatalkan wudhu. Itu menurut madhab Hanafi. Nah, kemudian dilanjutkan, falam tajidumaan, dan kemudian tidak ada air, fatayamamu, maka kalian itu tayamumlah dengan apa? So'idan toyiban, dengan tanah yang suci. Bagaimana caranya? Famsahu biwujuhikum, maka usaplah wajah kalian, wa aidikum minhu, dan juga sebagian kecil dari tangan kalian, al-ayat, dan seterusnya. Nah, ayat ini tentang panduan bagaimana kita bersuci. Oke, kita lihat dulu satu-satu ya. Tata cara wudhu, ya. Ini rukun wudhu, niat yang pertama. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang madhab niatnya itu diucapkan dalam lisan, ya. Ada yang cukup di dalam hati saja. Kalau yang di dalam lisan, niat paling pendek ya. Nawaitul wudhu'a li rafil hadisil asgori fadlillahi ta'ala, gitu. Harus diucapkan. Tetapi kalau ya teman-teman bermadhab tidak mengucapkan, berarti cukup di dalam hati niat saya berwudhu karena Allah. Itu cukup. Begitu. Niat ini penting banget karena nanti untuk membedakan mana yang cuci wajah biasa dengan cuci wajah yang wudhu, dan begitu juga cuci tangan dan seterusnya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua membasuh wajah ya teman-teman. Nah, wajah di sini ada batasannya. Saya sering melihat teman-teman itu wudhunya cuma di sini, area depan aja. Padahal yang namanya wajah itu ada batasannya. Kalau dari atas ada rambut kan? Nah, ini rambut. Kemudian di bawahnya ada dagu. Nah, sampai sana. Kemudian di pinggir ada sampai telinga. Nah, itu bagian-bagian yang harus dibasuh ketika wudhu. Ketika maksudnya mengusap wajah. Coba ini kok jadi pada off cam lagi ini? Tadi udah pada on cam. Coba Mbak Adi, batasan wajah sampai mana yang harus dicuci ketika wudhu? Mbak Untuk Adila. batas atas, iya Bu. Untuk batas atas itu sampai dengan rambut, untuk bawah sampai dengan dagu, dan untuk samping sampai dengan telinga. Ya, telinga itu di sini ya, di segitiganya nih, dipegang nih, ada di segitiganya itu ada segitiganya kan, di telinga harus sampai sana. Jadi ketika wudhu harus betul-betul terbasuh semuanya sempurna. Nah, bagaimana kalau kita pakai makeup waterproof? Kalau mengambil mazhab Syafi'i harus bersih. Jadi wudhu itu tidak boleh ada sesuatu pun yang menghalangi datangnya air ke kulit, termasuk make up yang waterproof. Itu berarti harus dibersihkan ketika wudhu. Kutek juga harus bersih. Bagaimana kalau pacar kuku atau henna? Boleh nggak? Halo? Bagaimana kalau henna? Boleh nggak henna? Boleh. Boleh, karena henna itu tuh mewarnai, mempigmen kulit bagian bawah. Jadi bukan nutup kulit bagian atas kayak gitu. Tato juga sama demikian ya. Tato itu mewarnainya kulit bagian bawah, bukan di atas. Nah, kecuali kalau tatonya tato stiker, itu kan nutupin kulit permukaannya, itu tidak sah dipakai wudhu. Gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua tentu saja adalah membasuh kedua tangan. Tadi dalam ayat Al-Maidah ayat 5 itu batasannya adalah sampai ke sikut, sampai sini. Membasuhnya boleh dari atas dulu, boleh dari ujung jari, dari mana saja. Yang penting pokoknya area sini sampai sini terbasuh. Ya, untuk hati-hatinya ya kita lebihinlah ke atas dikit, sampai sini dikit nih kayak gitu. Misalnya dicuci di sini. Dan jangan lupa, karena tangan ini adalah bagian tubuh kita yang kotor, digosok-gosok. Digosok-gosok ketika membasuh tangan. Kemudian kalau yang kukunya panjang, berarti sela-sela kukunya dibasahin juga. Begitu ya. Jadi kalau wudhu jangan cuma sampai sini aja, tapi harus terbasuh juga sampai sikutnya.
Oke, nanti saya minta ada yang praktek ya. Yang selanjutnya adalah mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini Rasul pernah mencontohkan beberapa cara ya. Yang pertama itu dibasuh sedikit. Jadi yang dibasuh hanya sedikit aja, bagian dari kulit kepala atau rambut bagian bawah. Rambut yang nempel ke kulit kepala gitu. Itu. Sebagian kecil boleh di sini, boleh di bawah, boleh. Bagaimana kalau rambutnya yang panjang, yang kuciran? Tidak boleh. Itu. Jadi harusnya rambutnya yang nempel ke kepala. Rasul pernah mencontohkan seperti itu. Dan Rasul juga pernah mencontohkan yang diusap itu seluruhnya. Jadi diusap itu tangannya, dibasahin dulu air, diletakkan di sini, ditarik ke belakang, tarik lagi ke depan. Begitu. Bagaimana kalau perempuan yang rambutnya panjang? Cukup sekali aja ke belakang. Set. Udah selesai. Begitu ya. Lalu mengusap telinga. Nah, mengusap telinga ini teman-teman bukan merupakan rukun wudhu, tapi merupakan sunnah dari wudhu. Sunnah itu ya, tapi kalau di kita yang memandang sunnah yang almost wajib gitu ya, dari wudhu itu. Nah, telinga ini bisa kita usap setelah wajah atau setelah kepala. Ulama yang memerintahkan mengusap telinga setelah wajah berpandangan bahwa telinga itu bagian dari wajah. Dan airnya untuk mengusap telinga boleh tanpa ambil air lagi. Kan dalam wudhu itu ada istilahnya mustakmal. Mustakmal itu air yang telah digunakan. Misalnya air yang habis kita pakai wudhu nih, kemudian netes-netes, nah itu namanya mustakmal, itu tidak boleh digunakan lagi. Begitu. Nah, tapi kalau untuk mengusap telinga, habis ngusap wajah langsung ke telinga itu boleh tanpa ambil air yang baru lagi. Gitu, karena telinga dianggap sebagai bagian dari wajah. Tapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa mengusap telinga itu dilaksanakan setelah kepala. Karena telinga dianggap sebagian dari kepala. Kayak gitu. Caranya bagaimana? Silahkan dipraktekkan. Lihat telunjuknya nih, ada telunjuk. Masukin ke lubang telinganya, ke lubang hidung, lubang telinganya. Kemudian telinga ini kan ada treknya ya, ada treknya, diikutin ke bawah, ke atas, gitu kan, ke bawah lagi. Nah, ibu jarinya bertugasnya untuk mengusap bagian belakang telinga. Set, kayak gitu. Coba sekali lagi teman-teman, ini kan telunjuk nih, nah masukin ke lubang telinganya, kemudian dari bawah ada treknya kan, telinga itu, nah diikutin ke sini, terus dibersihin semua diusap, nanti bagian belakang jempol itu ngusap bagian belakang telinga. Itu caranya mengusap telinga, jadi bukan cuma twing-twing-twing gitu-gitu aja. Kan yang namanya ajaran Islam ya, baik perintah ataupun larangan, tidak akan menjadi hukum, kecuali kalau itu tuh yang terbaik untuk manusia. Kayak gitu loh. Dan pasti ada alasan rasionalitasnya. Dan salah satu alasan rasional dari wudhu adalah untuk membersihkan anggota tubuh yang paling terluar, yang kotor-kotor. Wajah, ya kan? Ya, tangan jelas, kaki jelas, dan kepala harus diusap juga biar segar. Begitu. Makanya, saat kita melakukan basuh-basuhan atau cucian ketika wudhu ini harus dilaksanakan secara sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah kaki. Ya, saya juga sering melihat teman-teman mahasiswa itu yang wudhunya itu nendang-nendang air. Tendang kayak gitu ya. Padahal kaki itu adalah bagian yang sangat kotor dalam tubuh kita. Jadi, saat membasuh kaki harus digosok-gosok. Dari mana batasannya? Dari ujung jari sampai ke mata kaki. Nyucinya dari mana dulu? Terserah. Yang penting bagian tersebut itu tercuci. Dan jangan lupa digosok-gosok, baik sela-sela jarinya ataupun telapak kakinya, gitu digosok-gosok. Begitu. Kemudian rukun yang terakhir adalah tertib. Nah, teman-teman, untuk kesempurnaan wudhu memang Rasul itu mensunahkan 3 kali basuhan. Tetapi sebenarnya 1 kali juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah yakin bahwa anggota tersebut itu sudah terbasuh dengan sempurna. Dan selain mementingkan masalah sunnah 3 kali itu ya teman-teman,
harus diperhatikan juga kondisi air. Kita juga harus hemat air. Coba aja teman-teman bayangkan, kalau misalnya si keran dibuka pol banget, kemudian kita membasuh wajah dulu ya, kan gosok-gosok dulu tuh. Nah sambil gosok-gosok, air yang terbuang itu sudah berapa liter, kayak gitu loh. Itu kan tidak sesuai dengan ajaran Islam, itu mubazir juga begitu. Jadi harus diperhatikan, harus hemat air juga. Juga kita harus berempati terhadap orang lain. Contohnya, misalnya kita ini di Rita ya, di Rita Mall mau sholat maghrib nih, gitu kan biasanya ngantri, terus airnya kecil pula, ya udah ngantri, ya udah airnya kecil, tapi kita maksain pengen 3 kali. Akhirnya antriannya sangat panjang sekali, bahkan ada yang tidak kebagian air karena airnya habis. Nah, jangan seperti itu. Kita juga harus punya rasa empati terhadap orang lain. Kalau doa wudhu sudah hafal ya teman-teman semuanya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Ada banyak versinya, ini salah satunya saja. Oke, saya pengen lihat. Ada yang mau praktek? Siapa? Cung, angkat tangan. Ada yang mau praktek? Mbak, mas, mas deh. Mas Muammar mau praktek? Mas Muammar mau praktek nggak? Nggak kedengeran apa suara saya? Apa nih? Praktek wudhu. Coba diliatin ke teman-temannya. Di sini langsung. Iya, di sini aja, nggak usah ke kamar mandi. Pura-pura aja. Sambil ditunjukin bagian mana yang harus dibasuh, sampai kemana, kayak gitu. Silahkan, coba Mas. Mas Muhammad dari kelas apa? Kelas A. Kelas A. Oke, silahkan. Oke, silahkan. Dicoba dimulai. Dijelasin apa langsung itu aja? Ya, coba. Kalau bisa sambil dijelasin. Yang pertama apa? Cuci kedua tangan, telapak tangan sampai sininya apa? Punggung tangannya sampai sela-selanya juga. Setelah itu kumur-kumur, terus membersihkan lubang hidung dan luarnya sedikit. Setelah itu basuh muka. Mukanya itu dari apa, batas atasnya itu rambut, kalau batas sampingnya itu telinga, kalau bawahnya itu sampai dagu itu. Terus setelah itu Tangan. bersihkan tangannya itu sampai siku. Tangan ini sampai siku,
kedua tangannya ya. Setelah itu membersihkan kepala, ini di sini bagian apa ini, bagian sini ya pokoknya. Setelah itu tinggal telinganya. Nah, coba lihat telinganya, ngebersihin telinganya. Coba diliatin ke kamera biar ngeliat. Oke, liatin teman-teman. Kelihatan nggak Bu? Oke. Lihat dari lubang ini, terus yang telunjuknya itu mengikuti ininya apa? Mengikuti bentuk telinganya, bentuk daun telinganya. Lalu yang jempol itu untuk mengusap bagian sininya, bagian luarnya yang di belakang ini. Ya. 3 kali ya, terus Kaki. cuci kaki. Ini Bisa gimana, Bu? diliatin apa pakai celana pendek? Cuci Oke. Iya. kakinya itu dari ini apa, kaki ke bawah. Setelah itu tinggal berdoa. Ya, oke, terima kasih ya Mas ya. Nah, itu teman-teman, jadi apa namanya, untuk kesempurnaan wudhu ya harus diperhatikan batasan-batasannya kayak gitu. Jangan sampai apa namanya, wudhu kita tidak sempurna. Kalau tidak sempurna berarti tidak sah. Dan nanti saat wudhu kita tidak sah, maka sholatnya juga menjadi tidak sah. Gitu ya. Oke, coba kita lanjutkan materinya. Nah, kemudian ada juga sebenarnya tayamum. Nah, tayamum ini merupakan salah satu jenis kemudahan ya yang Allah berikan kepada manusia saat manusia tidak dapat menemukan air atau tidak dapat berwudu dengan air, begitu, atau tidak dapat mandi wajib ya karena tidak ada air atau karena alasan-alasan yang lainnya, itu kita bisa ganti dengan tayamum. Tayamum bisa kita lakukan pertama saat memang betul-betul tidak ada air. Begitu. Jadi nggak ada air. Kemarau panjang, nggak ada air, berarti kita bisa tayamum. Atau ada air, cuman airnya terbatas. Air tersebut hanya cukup untuk konsumsi, maka dahulukan untuk konsumsi. Jangan didahulukan untuk bersuci. Misalnya nih dalam suatu kondisi bencana ya, dalam suatu kondisi bencana, terus air bersih kan jarang. Nah, maka air bersih itu kalau ada, dahulukan dulu untuk konsumsi. Nanti kalau misalnya tidak ada air yang bersih lagi, ya manusia bisa tayamum. Atau dalam kondisi sakit. Sakit di sini bisa jadi karena ada bagian tubuh yang memang tidak boleh terkena air, ya, atau karena ribet. Contohnya, tangan dipasangin infus ya, kemudian pakai oksigen kayak gitu loh. Terus misalnya kalau kita wudhu ke kamar mandi harus ditemani orang, kitanya cuma sendirian kayak gitu di rumah sakitnya. Itu ribet kan, dan kalau kita memaksakan diri takut jatuh dan sebagainya, itu kita boleh melaksanakan tayamum. Atau kondisi darurat lainnya. Contohnya kita sedang di perjalanan, di pesawat, misalnya di pesawat itu kan susah ya yang namanya mau wudhu karena kamar mandinya itu kering gitu. Nah, jadi kita diperbolehkan melaksanakan tayamum. Begitu. Kalau di kereta mungkin masih bisa ya, meskipun gujruk-gujruk kayak gitu, tapi masih bisa lah. Kemudian syarat yang lain yang menjadi sahnya tayamum juga harus dilaksanakan dengan debu yang suci. Nah, debu di sini bisa berupa tanah atau debu-debu yang nempel di barang-barang sekitar kita. Contohnya nih, di meja kita ada debunya kan? Tuh ada nih. Di dinding ada debunya kan? Ada. Nah, itu dapat kita gunakan sebagai media tayamum. Yang penting kelihatannya nggak ada bentuk najis di sana. Misalnya dindingnya nggak kena pipis kucing gitu loh. Atau nggak ada cicaknya gitu loh. Hindari yang ada najisnya. Kita lihat yang kira-kira suci. Tapi bukan berarti bersih apa enggaknya, kan pada hakikatnya debu itu kotor gitu kan. Harus apa? Nggak usah sampai misalnya dilihat dulu di mikroskop gitu kan, atau dibawa ke lab dulu dilihat suci apa enggaknya, nggak usah sampai segitunya. Tayamum adalah salah satu jenis kemudahan, maka manusia itu jangan mempersulit diri dengan adanya kemudahan ini, kayak gitu loh.
udah adanya debu sekitar kita, ya udah itu yang dapat kita gunakan. Ada banyak niatnya tayamum ya. Ini yang paling pendek. Nah, seperti biasa, ada yang dilafadzkan dalam lisan, ada juga yang cukup dalam hati. Kalau teman-teman yang mazhabnya dilafalkan secara lisan, niat yang paling pendek adalah nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Segitu. Versi niat yang lain yang lebih panjang banyak. Nanti silakan bisa googling sendiri. Kemudian anggota tubuh yang diusap cuman 2, yaitu wajah dan tangan. Yang lainnya tidak usah. Ini kan disebutkan ya tadi dalam Al-Maidah ayat 5 tadi itu. Ayat 6, maaf. Itu. Coba kita sekarang praktekkan. Yang pertama niat dulu ya. Nama itu tayamum lillahi ta'ala. Niat saya tayamum karena Allah. Kemudian tempelkan tangan kita di benda yang ada debunya. Contoh, di dinding. Plok. Di dinding ya. Atau di meja. Nah, ada debunya kan di tangan. Ini kita tepuk-tepuk atau bisa kita tiup-tiup. Fuh, gitu kan. Kemudian, kalau di wudhu harus digosok-gosok. Tapi kalau dalam tayamum, diusap aja sekali. Jangan digosok-gosok. Nah, tapi harus semuanya terusap ya. Dari atas sama aturannya dari tumbuhnya rambut. Dari pinggir sampai ke telinga. Dari bawah sampai ke dagu. Usap, satu kali nepuk itu 1 kali usapan. Ini udah kepake kan? Nah, sekarang kita tempelin lagi di benda yang ada debunya. Usahakan di tempatnya yang agak sedikit lain, dikit. Pinggirnya deh, plok. Tepuk lagi, ulangi lagi. Set. 2 kali. Kalau mau 3 kali, tambahin lagi. Tepuk lagi, teplok, tepuk-tepuk, kemudian diusap lagi. Nah, mengusap tangan yang kedua. Mengusap tangan ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan yang diusap itu adalah sampai sikut, seperti halnya wudhu. Tapi ada juga yang mengatakan cukup sampai pergelangan tangan. Yang mana yang paling benar? Dua-duanya benar. Dua-duanya sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau saya ngambilnya pendapatnya yang cukup sampai pergelangan tangan. Coba kita praktek lagi. Kita ambil dulu debunya. Plok, tepuk-tepuk. Nah, ini diusapin dari belakang nih gampangnya. Set. Ke sini. Ini kalau sampai ke sikut. Ulangi lagi. Set. Yang ini udah kepake kan? Debunya udah. Yang ini belum kepake. Bisa langsung ngusapin tangan yang satunya lagi. Set. Gitu. Udah. Mau ngulangin lagi. Kita ambil lagi debunya dari benda ya. Coba teplokin lagi, plok. Tepuk-tepuk lagi. Kita praktek sampai yang pergelangan tangan. Coba lihat. Set, kayak gini. Nah, ini udah kepake. Sekarang ini belum kepake. Debunya yang tadi masih bersih. Oke. Udah selesai. Yang namanya tayamum seperti itu. Tinggal berdoa. Doanya bisa sama dengan doa yang setelah wudhu. Nah, teman-teman, tayamum ini bisa kita gunakan sebagai untuk mensucikan diri dari hadas kecil atau dari hadas besar. Kayak gitu. Jadi bisa dipakai sebagai pengganti mandi wajib. Nah, ini ada yang baru masuk nih. 1/2 jam ya. Ya ampun, ya udah deh, kita izinkan aja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai pengganti mandi wajib. Apa saja yang termasuk hadas besar atau yang mewajibkan besar apa aja? 1. Apa? Haid, Bu. Haid, Bu. Haid. 2. Nifas. Nifas. Terus? Bersetubuh. Bersetubuh. Terus? Apa lagi? Melahirkan, Bu. Melahirkan, ya melahirkan itu nifasnya ya. Nifasnya. Apalagi? Keluar air. Keluar mani, Bu. Iya, keluar air mani. Itu. Nah, teman-teman, kalau mimpi basah? Mimpi basah kalau sampai keluar air mani, keluar sperma, berarti itu wajib mandi besar. Tapi kalau tidak, itu berarti tidak usah mandi. Tidak wajib mandi. Ada lagi yang baru join udah 1/2 jam. Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Misalnya contohnya nih masturbasi ya. Tidak sampai keluar mani berarti tidak mewajibkan mandi.
Tapi misalnya hubungan seksual, ya, meskipun yang penting asal kelaminnya sudah nempel, vagina dan penisnya udah nempel, meskipun tidak masuk itu harus mandi. Ya masuk sih maksudnya kalau udah masuk begitu loh. Kalau gesek-gesek enggak kayak gitu. Tapi kalau kalau masturbasi wajib mandinya itu kalau sampai keluar sperma itu. Apalagi yang mewajibkan mandi? Mu'alaf. Setelah seseorang non-muslim masuk ke Islam itu harus mandi, tapi satu kali aja ketika dia akan mengucapkan syahadat. Kemudian yang lain yang harus dimandiin ketika meninggal. Nah, itu. Oke, teman-teman, itu ya yang namanya tayamum. Kemudian kita belajar tentang sholat jamak, qashar, atau jamak qashar. Nah, jadi ini juga salah satu kemudahan dalam Islam. Kadang-kala kita itu tidak dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ya, jamak adalah kita itu menggabungkan dua sholat yang berbeda di dalam satu waktu. Kalau qashar, sholatnya disingkat, tapi tetap dilaksanakan di waktu tersebut. Kalau jamak qashar, ya disingkat, ya digabungkan. Kayak gitu. Contoh nih, ada yang namanya jamak takdim. Jamak takdim itu menggabungkan dua sholat tetapi di awal waktu. Contohnya duhur dan asar. Saya melaksanakan duhur 4 rakaat, kemudian dilanjutkan dengan asar 4 rakaat di waktu duhur. Itu namanya jamak takdim. Kalau jamak takhir, saya melaksanakan duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat juga di waktu asar. Itu namanya jamak takhir. Kalau saya melaksanakan duhur 2 rakaat di waktu duhur, itu namanya qashar. Saya melaksanakan 2 rakaat di waktu asar, sholat asar, itu namanya sholat qashar. Tapi kalau saya melaksanakan 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar di waktu duhur, itu namanya jamak qashar takdim. Bisa teman-teman membedakan? Apa itu sholat qashar? Sholat yang menggabungkan dan meringkasnya. Oke, diringkas, tapi tetap dilaksanakan di waktu tersebut. Kalau sholat jamak, digabungkan. Jamak takdim berarti digabungkannya, dilaksanakannya di sholat yang awal, yang pertama. Kalau jamak takhir berarti dilaksanakannya di sholat yang kedua. Begitu. Kalau jamak qashar berarti ya diringkas, ya digabungkan. Nah, kalau untuk jamak, aturannya adalah duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Subuh tidak dapat digabungkan dengan sholat manapun. Contohnya, saya ini suka kesiangan nih, subuhnya gabungin aja deh sama duhur, nggak bisa, ya. Atau saya mau main game lah gitu sampai malam, sampai subuh, jadi nanti bangunnya bisa jam 8. Saya gabungin aja deh sholat subuhnya dengan isya, tidak bisa. Subuh sendirian, tidak boleh digabung dengan sholat manapun. Yang bisa diqashar, yang bisa diringkas, hanyalah sholat yang sifatnya 4. Duhur, asar, dan isya. Jadi masing-masing bisa 2 rakaat. Subuh tidak dapat diringkas jadi 1. Maghrib juga tidak dapat diringkas jadi 2 atau 1,5, nggak bisa diringkas. Maghrib tetap 3 dan subuh tetap 2. Kapan kita bisa melaksanakan sholat yang seperti ini? Yang pertama bisa kita laksanakan saat dalam perjalanan. Perjalanan di sini memang kalau ulama zaman dulu mensyaratkan kilometer ya. Kilometer kira-kira begitu sekitar 10 kilo itu sudah bisa jamak kalau zaman dulu. Nah cuman kita sekarang patokannya bukan kilometer lagi, melainkan ribet enggaknya. Kalau kita masih tetap bisa melaksanakan sholat di waktunya, gitu ya, berarti ya kita sholat di waktunya aja. Tapi kalau tidak memungkinkan, nah kita dalam perjalanan, misalnya nih kita naik bis ya ke Jakarta, contohnya. Kemudian berangkatnya jam 1, nanti datangnya maghrib, berarti kan sholat asarnya kelewat. Nah, itu bisa kita gabungkan dengan sholat duhur. Namanya jamak takdim.
Gitu. Ya, kalau misalnya kilometer sudah kurang relevan ya teman-teman ya, karena dulu kan 10 kilo udah bisa jamak. Kalau sekarang kan 10 kilo kan berapa menit lah pakai motor kayak gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang-orangnya jalan kaki, naik unta kayak gitu. Oke. Kemudian yang kedua yang memperbolehkan kita sholat jamak qashar itu dalam kondisi situasi darurat. Contohnya, kita dalam kondisi bencana atau peperangan yang kondisinya tidak aman, kita boleh menggabungkan sholat kita. Misalnya kalau kita sholat tetap pada waktunya, tepat gitu kan, dan full, itu akan rawan gitu kan, rawan kitanya celaka atau apa. Nah, kita bisa melaksanakan sholat jamak qashar atau jamak qashar. Atau misalnya kita dalam kondisi mau ujian, UTBK contohnya ya, UTBK, mulainya jam 1, selesainya jam setengah 6, udah mepet banget mau ke maghrib. Nah, kita bisa melaksanakan asarnya itu digabung dengan sholat duhur. Itu boleh, itu termasuk situasi darurat juga. Atau contohnya mau operasi. Operasinya asar gitu ya, dari misalnya kita masuk ruang operasi jam 2 nih gitu ya. Kemudian kita mulai dibius dan nanti bisa sadar itu waktu isya. Berarti kita menggabung sholat duhur dengan asar, dan nanti maghribnya digabung dengan sholat isya. Itu bisa kita lakukan. Atau dalam kondisi sakit. Biasanya kan orang-orang yang sakit itu kan butuh tidur lebih lama ya, butuh istirahat. Nah, kadang-kadang kan tidur terus, nggak bangun. Nah, nanti itu sholat yang ketinggalan bisa kita jamak. Begitu, ini adalah salah satu jenis kemudahan yang Islam berikan kepada kita. Bagaimana nih tata caranya? Ya, coba kita lihat niat-niatnya. Kita belajar dulu tentang niatnya. Teman-teman coba perhatikan baik-baik. Yang penting ini masuk dulu logikanya gitu loh ya. Pertama kita laksanakan jamak takdim, duhur, asar. Berarti dilaksanakannya di waktu apa? Jamak takdim, duhur, asar berarti dilaksanakan di waktu zuhur. Coba, berarti kita melaksanakan duhur dulu 4 rakaat sampai salam selesai. Assalamualaikum, nanti berdiri lagi. Ya, niat lagi sholat asar, kemudian 4 rakaat sampai salam. Begitu. Bagusnya kalau setelah duhur itu, jadi tidak ngobrol lama dulu, tidak aktivitas apa-apa banyak dulu, langsung dilaksanakan disambung dengan asar. Tapi kalau seandainya mepet, yang kondisi yang mengharuskan tiba-tiba kita ngobrol sebentar gitu, percakapan singkat, nah itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya jangan ditunggu dulu sampai 5 menit, sampai 10 menit, enggak. Tapi harus langsung dilaksanakan. Coba kita pelajari dulu bagaimana caranya nih niat sholat duhurnya. Lihat ya teman-teman. Sholli fardhu duhri, niat saya sholat duhur, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, majmu'an bil asri, digabung dengan sholat asar, jamak takdim, lillahi ta'ala, karena Allah. Sholatlah 4 rakaat duhur, assalamualaikum, kemudian berdiri lagi, kita laksanakan sholat asar, niatnya usolli fardal asri, niat saya sholat asar, arba'a raka'atin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, majmu'an bi zuhri, digabungkan dengan sholat zuhur, jamak takdimin, berupa jamak takdim, fardhu lillahi ta'ala, karena Allah. Gitu. Paham? Masuk logikanya? Oke, kita coba lagi ya, sekali lagi. Jamak takhir duhur asar, berarti dilaksanakan di waktu apa? Duhur. Jamak takhir. Asar. Asar ya, jamak takhir itu berarti dilaksanakan di waktu asar. Nah, kita sholat duhur dulu. Nah, ini dia makanya teman-teman. Kebanyakan ulama berpendapat, meskipun mau jamak takdim atau takhir ya, tetap yang didahulukan itu adalah sesuai urutannya. Duhur dulu, baru asar, maghrib dulu, baru isya. Mau takdim, mau takhir. Tapi ada sedikit banget ulama yang berpendapat yang harus didahulukan adalah yang asli. Yang aslinya gini maksudnya, kalau jamak takhir berarti asar dulu baru duhur. Tapi kalau jamak takdim, duhur dulu baru asar. Tapi itu hanya sedikit saja. Kalau saya ngambilnya pendapatnya yang mayoritas. Meskipun jamak takhir,
tetap harus dilaksanakan duhur dulu baru asar. Coba niatnya kita duhur dulu ya, jamak takhir ya, jamak takhir duhur asar. Duhur dulu. Usolli fardhu dhuhri, niat saya salat duhur, arba'at takbiratin, arba'a rakaatin, 4 rakaat. Kemudian mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, majmu'an bil asri digabungkan dengan sholat asar, jam'at takhirin berupa jamak takhir. Fadlillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian kita sholat duhur 4 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Kita berdiri lagi, niat sholat asar. Gimana niatnya? Usolli fardul asri, niat saya sholat asar. Arba'a rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, majmu'an bizuhri, digabung dengan sholat duhur, jam'at takhirin, berupa sholat jamak takhir. Fadlillahi ta'ala, karena Allah. Begitu. Paham ya? Coba kita lihat siapa aja nih yang suka live-live, nanti saya tunjuk ya. Nah, siapa ini? Mas siapa? Mas atau Mbak dulu? Desi Fitriah. Mbak Desi. Halo. Oke, kuliahnya ditinggal. Iya, Bu, Enggak? hadir. Oh, hadir. Coba Mbak dicobain. Niat jamak takdim duhur asar. Berarti dilaksanakannya di waktu apa itu? Maaf, Bu, gimana? Boleh diulang? Jamak takdim duhur asar. Berarti dilaksanakannya di waktu apa? Di waktu duhur, Bu. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana niatnya untuk sholat duhurnya. Dibacain aja, Bu, langsung. Iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri bidzuhri jam'at takdimi Bil asri. maaf, Bu. Oke. Bil asri jam'at takdimi lillahi ta'ala. Oke, udah selesai duhurnya. Sekarang niat sholat asarnya gimana? Usolli fardhu asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati majmu'an bidzuhri jam'at bil asri ya, Bu. Biduhri. Kan digabungkannya dengan, kan tadi sholat asar kan, digabungkannya dengan duhur kan. Nah, berarti bizuhri bilangnya. Maaf, Bu. Apa biar paham kayak gitu. Bizuhri jam'at takhiri lillahi ta'ala. Takdimin. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maksudnya biar saya nyoba kayak gini tuh, nunjuk kayak gini biar paham kayak gitu ya. Yang penting logikanya dulu masuk. Tadi kan jamak takdim kan, berarti dilaksanakannya di waktu duhur. Ya kan? Ya, nah saat kita niat sholat duhur, berarti digabungkannya dengan sholat asar. Gitu. Usolli pada duhri, abarokati, musakbil kiblati, majmu'an bil asri. Gitu, duhurnya digabung dengan asar. Nah, tetap jamak takdim. Nanti niat sholat asarnya, usolli fadal asri, niat sholat asar, arba'a rokaati, musakbil kiblati, majmu'an bil duhri, digabung dengan sholat duhur. Tetap jamak takdimin. Oke, makasih ya Mbak Desi ya. Oke, silahkan. Sekarang siapa lagi ada yang mencoba? Jangan saya tunjuk deh. Tunjuk diri sendiri aja, nyobain biar bisa. Jamak takdim maghrib isya. Jamak takdim maghrib isya. Silakan, siapa ada yang mau nyoba? Biar bisa. Cung, yang tadi datangnya terlambat setengah jam. Ada mbak-mbak 2 orang. Iqbal, left. Siapa lagi nih? Kalian itu kalau mau ditanya kepada left. Kalau yang suka left nanti saya catat loh ya. Oke. Masuk, Mak. Halo.
Halo Bu. Ya, coba. Jamak takdim maghrib isya. Berarti dilaksanakan di waktu apa? Tadi maghrib isya ya Bu. Ya, Di maghrib Bu. maghrib. Cobain, bacakan niatnya. Sholat maghribnya gimana niatnya? Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardu maghribi salasa rakaataini mustaqbilal Rokaatin. rakaat rakaatin mustaqbilal qiblati maj, majmu majmu'a bil is bil isya Ya. ijam atakdim lillahi ta'ala. Oke, sekarang niat sholat isanya. Fardul isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati majmu'an Majmu'an. eh, Majmu'an. majmu'an bil maghrib jama'a ta ta Takdimin. takdimin lillahi ta'ala. Oke, bisa ya. Bisa. Nah, hati-hati kalau rokaatin. Rokaatnya banyak. 3 atau lebih dari 3. Tapi kalau rokaata ini artinya 2 rokaat. Oke, siapa lagi yang mau nyoba? Harus bisa sekarang jamak takhir maghrib isya. Jamak takhir maghrib isya. Saya Bu Silakan, Mbak siapa namanya? Risa. Oke, silakan Mbak Risa. Dari kelas apa Mbak Risa? Gimana Bu? Kelas A, B. Kelas A. Oke, silakan. Coba jamak Jamak takhir takhir ya maghrib isya. Berarti dilaksanakannya di waktu apa? Isya. Oke, silakan coba niat sholat maghribnya gimana? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardal isya'i arba'a Maghribnya dulu. rakaat. Maghrib Iya, dulu Bu. aja. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'a bil isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Oke, sekarang niat sholat isyanya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'a bil isya Bil maghribi. maghribi jama'at ta'khiri lillahi ta'ala. Oke, sip. Kayak gitu. Bagus. Makasih. Satu lagi deh, jamak takhir duhur asar. Jamak Bu, takhir. Oke, silakan Mas Ajis. ya di asar. Ya, coba niat sholat duhurnya gimana? Ya, di arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'a bil ngasri jam'a takhirillahi ta'ala. Oke, niat sholat asarnya? Isolli fardhu ngasri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'a bil duhri jam'a takhirillahi ta'ala. Oke, bagus. Ya, sip. Makasih ya. Ada lagi yang mau nyoba untuk niat sholat jamak? Atau nanti yang lainnya di bawah ya? Ya, yang jamak. Nanti saya tunjuk nih, kalau ada yang nggak mau, ini yang jamak qashar duhur. Jamak qashar. Ya, jamak qashar 3 bulan. Nah, kita lihat dulu bagaimana niatnya sholat qashar. Qashar doang, berarti nyingkat doang. Disingkat, tapi tetap dilaksanakan di waktu masing-masing. Misalnya duhur 2 rakaat aja, asar 2 rakaat aja. Nah, kapan kita bisa melaksanakan sholat ini? Contohnya, kita itu sedang dalam kondisi terdesak. Misalnya mau ujian ya, mau TBK lah, atau mau ujian apa, kayak gitu. Yang mau sholat antri banget, dan waktunya mepet. Misalnya kita waktu istirahatnya hanya 15 menit. Kita belum makan, belum sholat, kayak gitu ya. Dan ngantri banget, itu di masjid itu penuh banget. Kita boleh melaksanakan sholat qashar. Begitu. Bagaimana niatnya? Contoh ya, qashar duhur.
Duhurnya nih dijadiin 2 rakaat. Usolli fardhu duhri, niat saya sholat duhur. Rakaataini 2 rakaat aja. Mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Kosron, berupa sholat yang diringkas. Fadlillahi ta'ala, karena Allah. Begitu. Niat sholat asarnya. Kosor asar ya. Usolli fardul asri, niat saya sholat asar rakaataini 2 rakaat. Mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat. Kosron, disingkat. Fadlillahi ta'ala, karena Allah. Begitu. Ada yang mau nyoba? Kosor isya. Saya, Bu. Silakan. Mbak Febi. Kelas apa, Mbak? Kelas B, Bu. Oke. Oke, silakan coba. Kosor isya. Usolli fardhu isya'i rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Oke, makasih. Meskipun sebenarnya sholat isya ini panjang ya. Panjang kayak gitu ya. Jadi mungkin kecil kemungkinan untuk bisa dikosor, tapi ya mungkin aja suatu saat bisa dikosor, itu mungkin. Oke, makasih Mbak. Silakan sekarang ada yang mau nyoba lagi kosor duhur. Kosor duhur. Bacanya 2 rakaat. Oke, silakan. Siapa namanya? Saspira. Oke, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu zuhri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran lillahi ta'ala. Oke, sip. Pinter ya, kayak gitu. Satu lagi deh, kosor asar. Siapa yang mau kosor asar? Saya, Bu. Oke, Mbak Kosor. siapa ini? Rahma. Bu. Rahmat. Oke, Usolli silakan. fardhu asri rakaataini mustaqbilal kiblati qasran fardlillahi ta'ala. Oke, mantap. Gitu ya, bisa kan? Bisa niatnya ya. Kalau yang dilafalkan berarti ya begitu lafalnya, tapi nanti kalau yang bermadhab niatnya di dalam hati berarti cukup ya dikatakan dalam hati aja. Niatnya sholat asar 2 rakaat gitu berupa sholat kosor karena Allah itu udah cukup sebetulnya. Kalau di dalam hati aja. Sekarang coba kita lihat bagaimana kita kalau niatnya sholat jamak kosor. Jamak kosor berarti ya diringkas, ya digabung ya. Takdim berarti dia laksanakan di awal waktu di sholat yang pertama. Contohnya kita jamak kosor takdim duhur asar. Berarti 2 rakaat duhur, 2 rakaat asar dilaksanakan di waktu zuhur. Kita sholat dulu nih, duhurnya 2 rakaat, niatnya usolli fardhu duhri, niat sholat duhur, rakaataini 2 rakaat aja, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, majmu'an bil asri, digabungkan dengan sholat asar. Jamak takdimin, berupa jamak takdim, kosron, disingkat juga. Fadlillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian kita sholat duhur 2 rakaat. Setelah salam kita berdiri lagi laksanakan sholat asar. Niatnya usolli fardhal asri, niat sholat asar rakaataini 2 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap ke kiblat, majmu'an bizuhri, digabungkan dengan sholat zuhur. Jam'at takdimin, jamak takdim, kosron, diringkas, fadlillahi ta'ala, karena Allah. Kayak gitu. Ada yang mau nyoba niat jamak takhir kosor duhur asar, berarti dilaksanakan di waktu asar. Ada yang mau coba? Silakan Mbak Diniatul, silakan. Yang sholat zuhur apa asar, Bu? Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu dhuhri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an bil asri jam'at takhirin qasran lillahi ta'ala. Oke, satu lagi. Asar usolli fardhu asri rakaataini mustaqbilal kiblati majmu'an bil dhuhri jam'at takhirin qasran lillahi ta'ala. Pinter banget, mantap, sip, thank you, makasih ya. Oke, sekarang jamak takdim kosor maghrib isya. Berarti maghribnya tetap 3 rakaat. Yang diringkas jadi 2 rakaat hanya isya saja. Coba silakan, siapa yang mau mencoba?
Silakan. Saya, Bu. Oke, siapa ini? Mbak Zuhairin. Silakan. Maghrib dulu ya, Bu. Iya, maghrib dulu. Maghribnya tetap 3 rakaat. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati majmu'an bil isya'i jam'at taqdimi qasran lillahi ta'ala. Oke, satu lagi isanya. Sholli fardhu isya'i raka'ataini mustaqbilal qiblati majmu'an bil maghribi jam'at takhiri qasran lillahi ta'ala. Oke. Nah, kayak gitu ya. Nah, bisa teman-teman? Ada yang masih belum bisa? Bisa lah ya, semua. Yang penting logikanya masuk dulu gitu loh. Nanti kalaupun misalnya nggak hafal di sini, ya nanti kan bisa lihat catatan ya, bisa lihat Google juga gitu. Yang penting logikanya masuk dulu. Oke, makasih teman-teman yang sudah mencoba membacakan ya. Insya Allah nanti kalau kita sudah mencoba, ingatannya lebih kuat daripada kita cuman hanya sekedar mendengarkan aja. Sholat jenazah. Ada berapa rakaat sholat jenazah? Berapa rakaat nih? Cung yang 4. Satu. Cung yang nggak ada rakaatnya. Cung yang 2. Nah, di sini teman-teman ada yang mengatakan 1 rakaat, ada yang bilang nggak ada rakaatnya. Tapi kalau menurut saya sih nggak ada rakaatnya ya, karena kan untuk 1 rakaat sholat itu kan harus ada ruku, harus ada sujud, gitu kan, harus ada tahiyat, harus lengkap lah. Ya setidaknya ada sujud, ada ruku lah, kayak gitu, duduk di antara 2 sujud dan juga apa itu namanya, bangun dari ruku itu apa? Aduh, saya lupa lah namanya. Nah harus ada itu. Nah sementara sholat jenazah ini cuman berdiri aja kayak gitu loh, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Beberapa ulama mengatakan sholat jenazah itu bukan sholat yang sebenarnya, tapi hanyalah doa. Oleh karena itu sholat jenazah boleh dilaksanakan tanpa wudhu. Kalau bagi yang berpandangan bahwa sholat jenazah itu adalah doa, bukan sholat yang sebenarnya, boleh tidak wudhu. Tapi kalau yang berpendapat bahwa sholat jenazah itu adalah sholat, ya itu harus tetap memenuhi syarat sahnya sholat, alias harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, begitu. Terserah kalian mau ambil pendapat yang mana, dua-duanya benar ya. Nah, ada sholat jenazah, ada juga sholat goib. Kalau sholat jenazah, jenazahnya ada di hadapan kita, atau jenazahnya belum dikuburkan. Tapi kalau sholat goib, kalau jenazahnya jauh. Contohnya jenazahnya ada di Bandung, kita di Purwokerto, nah berarti pakainya sholat goib. Atau jenazahnya sudah dikuburkan. Nah itu berarti kita pakainya sholat goib. Bagaimana niatnya? Nah seperti biasa ada yang dilafalkan ataupun tidak. Kalau yang dilafalkan banyak ya versinya ya, tergantung ada berapa mayatnya, kemudian jenis kelaminnya apa, kayak gitu, beda-beda. Tapi coba kita yang ini aja, yang simple, yang 1 orang. Kalau laki-laki, jenazahnya niatnya adalah usolli ala hadzal mayyiti. Niat saya sholat untuk mayit laki-laki ini. Arba'at takbiratin, 4 kali takbir. Jadi bukan arba'at rakaatin ya, arba'at takbiratin, 4 kali takbir. Lillahi ta'ala, karena Allah. Allahu Akbar. Kalau mayatnya perempuan, bacanya usolli ala hadhil mayyitati. Niat saya sholat untuk jenazah perempuan ini. Arba'at takbiratin, 4 kali takbir. Lillahi ta'ala, karena Allah. Kalau niat sholat goib, nah kalau sholat goib harus disebutkan nama jenazahnya, nama orangnya. Contoh ya, kalau untuk laki-laki, usolli alal mayyiti, bapak siapa, kayak gitu ya, sebutin bin siapa, al goibi, yang goib, yang gak ada
di hadapan saya nih arba'at takbiratin, 4 kali takbir lillahi ta'ala karena Allah. Kalau yang perempuan, usolli alal mayyitati, saya sholat untuk jenazah, sebutin namanya, ibu siapa, binti siapa, al-goibati yang gak ada di hadapan saya, arba'at takbiratin, 4 kali takbir, fardhu lillahi ta'ala karena Allah. Allahu Akbar. Udah kan, ada sorry. Nah, kita kan ini udah gitu kan, takbir. Nah, apa saja yang dibaca? Di takbir yang pertama, kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Takbir lagi, Allahu Akbar. Gitu ya. Kedua adalah yang dibaca sholawat. Sholawat paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, segitu. Tapi kalau mau panjang, baca seperti yang lagi tahiyat. Di tahiyat itu loh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian takbir lagi, Allahu Akbar. Di takbir yang ketiga ini kita membaca doa untuk mayat. Yang paling pendek adalah Allahumma gfir lahu 3 kali, atau Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, segitu. Tapi kalau mau yang panjang, bisa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu, dan seterusnya. Bisa, teman-teman harus dihafalkan. Minimal sampai Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, segitu aja harus hafal ya. Harus hafal. Udah nih takbir ketiga, kita takbir lagi yang keempat. Allahu Akbar. Baca kalau yang keempat doanya adalah untuk keluarga, mayat, ataupun untuk kita semua. Bacaannya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Begitu teman-teman ya. Kemudian setelah itu tinggal salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, nggak usah sujud, nggak usah ruku. Ada yang mau nyobain bagaimana tata caranya prakteknya sholat jenazah? Silakan. Ada yang mau nyoba? Cung. Cung, jangan nunjuk ditunjuk deh. Ini ada beberapa deh yang lab tapi nggak balik lagi nih. Ya sudahlah, mereka cuma dapat absen ya, nggak dapat ilmunya. Ada yang mau mencoba? Tata caranya sholat jenazah? Harus bisa ya, karena ini kan sebuah kewajiban. Dan setiap muslim yang meninggal memiliki hak untuk disolati muslim yang lainnya. Hukumnya dari sholat jenazah itu fardu kifayah. Memang fardu kifayah, maksudnya gimana tuh fardu kifayah itu? Jadi misalnya dalam satu kampung ada yang meninggal, terus wajibnya itu ke sekampung, tapi kalau ada satu orang yang melaksanakan, udah gitu loh, gugur kewajibannya. Ada yang meninggal di sebuah kampung, kemudian tidak ada satupun yang mensolatkan jenazah tersebut, padahal dia itu muslim. Maka seluruh masyarakat kampung tersebut dosa. Tapi kalau ada seorang aja yang melaksanakan sholatnya, maka gugurlah seluruh dosa dari masyarakat kampung tersebut. Dan orang yang melaksanakan sholat itu mendapatkan pahala, begitu. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau mencontohkan? Saya, Bu. Silahkan. Mbak siapa namanya? Zuhairina. Oke, silakan. Mau lihat niatnya dulu, silakan. Ambil yang paling mudah aja, yang mana? Belum on cam. Belum on cam, belum mic-nya belum on. Maaf, Bu. Oke, coba niatnya dulu. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wisilhu bil ma'i Wasalji. wasalji wal baradi wa naqihi minal khotoya kama yunqal saubu abyadu minad danasi. Allahumma abdilhu daran khairan min darihi wa jaran khairan min jarihi wa zawjan khairan min zawjihi wa ahlan khairan min ahlihi wa adkhilhu jannata wa a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Wa min adabin narillah. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Makasih ya. Nah, betul kayak gitu teman-teman. Itu yang namanya sholat jenazah. Harus bisa. Harus bisa banget. Di sini ada yang sudah pernah nyoba memandikan jenazah? Sudah pernah coba ikut? Memandikan jenazah? Memandikan jenazah juga sama hukumnya fardu kifayah dan itu kewajiban umat Islam terhadap muslim lainnya. Ada yang sudah pernah nyoba memandikan atau mengkafani? Belum. Nanti ya kalau misalnya ada keluarga yang meninggal atau misalnya kerabat kita, boleh kita nyoba ikut ya. Karena saat kita ikut, satu ilmu yang kita ketahui akan lebih nempel saat kita coba praktek dibandingkan dengan sekedar kita baca-baca doang. Yang kedua, lebih mengena di dalam hati, kita lebih ingat kematian. Gitu loh. Dan yang ketiga yang paling penting kita itu ya menunaikan kewajiban kita dan kita memenuhi hak dari saudara kita yang muslim. Begitu. Oke, teman-teman, itu mungkin yang namanya fikih-fikihan. Ada yang mau ditanyakan? Harus hafal ya doa jenazah dan semuanya ya harus hafal. Setidaknya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, segitu aja setidaknya. Oke, ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Mengenai tayamum, kalau misalkan ada luka yang diperban gitu, yang perlu itu perbannya perlu dibuka atau tidak ya, Bu, waktu melaksanakan tayamum. Terus mengenai jamak qashar, kalau kita melaksanakan perjalanan naik kereta gitu, berangkatnya jam 10 kan, jadi belum zuhur, terus tiba di stasiun tujuan itu mepet asar gitu, itu gimana ya, Bu? Bisa dilaksanakan jamak qashar di stasiunnya atau gimana? Tapi stasiunnya itu udah satu desa sama tempat tinggalnya gitu, tujuannya gitu. Oke, gitu. Ini mepet asar itu maksudnya duhur ke asar atau asarnya udah mau maghrib? Duhur ke asar gitu. Oh gitu. Oke, yang pertama, sorry, saya jadi lupa tadi yang pertama. Sorry Mbak. Mbak. Soal tayamum kalau ada luka tayamum, yang Oke. Tayamum kalau yang diperban, sebenarnya perban itu bisa diusap perbannya. Kayak gitu. Kan kita maksudnya di perban itu kan berarti ada luka ya yang tidak boleh kena kuman gitu kan, tidak boleh kena debu atau hal yang lainnya, maka kita diperban. Nah, itu boleh yang diusap adalah perbannya.
kayak gitu. Kecuali memang kalau misalnya lukanya udah sembuh, udah mengering gitu, udah boleh dibuka, itu berarti dibuka ya berarti jangan pakai perban. Tapi kalau misalnya lukanya masih basah gitu ya, masih tidak boleh terpapar gitu, itu jangan dibuka. Rasul juga pernah mencontohkan, oh iya, tadi mengusap kepala ketika wudhu, Rasul juga pernah mencontohkan yang diusap itu bukan kepala, tapi sorban. Gitu. Jadi dalam suatu kondisi tertentu ya, salah satunya kondisi yang lagi dingin banget, gitu. Rasul itu pakai sorban di kepalanya, dan ketika wudhu yang diusap itu adalah sorbannya, bukan kepalanya. Dan dalam fikih itu ada juga kebolehan untuk mengusap sepatu ketika wudhu, namanya masul khufain. Gitu. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu ya, salah satunya cuaca dingin banget, kemudian lagi perang kayak gitu, itu boleh nggak usah lepas sepatu, tapi yang diusap adalah sepatunya aja. Ada syarat dan ketentuan, silahkan teman-teman bisa pelajari itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ketika perjalanan ya, memang perjalanan di sini itu sifatnya bisa dari tempat kita ke yang lain, atau dari tempat yang lain ke hometown kita, kampung halaman kita, tempat kita tinggal, bisa, dua-duanya bisa. Dan bagaimana kalau seandainya kita di kereta, kemudian pas datang itu tuh mepet-mepet, sekarang asar itu jam berapa ya? Jam 3 ya, contoh jalan ambil jam 3. Tapi ternyata kita itu datangnya jam 3 kurang 5 menit. Nah, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Pilihannya, satu, kita tetap bisa melaksanakan sholat duhur dengan cara duduk di kereta api. Yang penting kita menutupi aurat. Dan kalau bisa wudhu ya. Kalau misalnya kesulitan wudhu nih di kereta, tayamum aja. Kayak gitu. Nah, itu banyak ulama yang berpendapat ya kita sholat itu usahakan di waktunya. Kayak gitu loh. Untuk dihormati waktu. Untuk menghargai waktu. Bahkan dalam fikih itu tuh, misalnya kita dalam kondisi penuh najis ya, kita kerja di kandang, contohnya. Kandang itu kan, di kandang ayam, kandang domba, kandang sapi, itu kan kotor ya, najis semuanya. Nah, tapi nggak memungkinkan kalau kita mandi dulu, apa dulu, sementara waktu sholatnya udah mau habis. Boleh kita melaksanakan sholat dalam kondisi banyak najis, boleh, hanya untuk menghargai waktu. Dan nanti sholatnya bisa, misalnya kita sempurnakan dengan jamaah, itu boleh, begitu loh. Jadi tadi dalam kondisi tadi ya, yang Mbak Ilma itu, satu, bisa kita tetap sholat aja di kereta sambil duduk, yang penting kita menutup aurat, begitu. Menutup aurat, dan kita juga bersucinya bisa wudhu, bisa juga tayamum. Yang kedua, kalau misalnya kita masih sempat pas begitu turun di kereta, kita masih sempat sholat duhur, ya laksanakan sholat duhur dulu. Tapi ternyata kalau seandainya kita sudah berusaha untuk melaksanakan sholat tepat waktunya, tapi ternyata kamar mandinya antri, gitu kan, toiletnya antri, juga musolanya juga antri, hingga akhirnya sudah keburu masuk waktu asar. Berarti kita tinggal jamak, gitu. Tapi kalau menurut saya, ya kalau kita bisa tepat waktu, kenapa tidak, kayak gitu ya? Kenapa kita enggak bisa, gitu loh? Enggak, gitu. Bisa kita sholat sambil duduk aja. Itu sih Mbak, kalau menurut saya begitu ya. Nanti diambil aja yang kira-kira terbaik menurut hati nurani kita. Fantastis. Baik, terima kasih Bu. Oke, silakan, ada lagi yang lain? Mbak Ilma? Kelas B. Kelas B, oke. Ada lagi yang mau dibahas teman-teman? Izin bertanya Bu. Silakan Mbak Feby. Mbak Feby kelas apa? Kelas B Bu. Oke, silakan. Kan tadi kan pas tayamum itu menempelkan tangan pada tembok, kalau enggak meja ya Bu. Nah misal di kendaraan gitu, di kursi penumpang depannya itu cukup suci kah Bu, atau gimana Bu? Boleh. Jadi apa sih, memang ya dianggapnya suci aja kayak gitu loh. Yang penting di sana nggak ada bentukan najis gitu. Kecuali kalau di sana ternyata ada kucing gitu ya, nempel. Nah, itu yang nggak boleh dipakai gitu. Tapi kalau secara kasat mata kelihatan bersih, itu boleh dipakai. Di benda apapun, misalnya
kita di bis ya, di belakangnya tuh ada, atau misalnya kita juga ini kan mengandung debu kan, nah laptop itu boleh, terus di dinding di mana itu boleh, begitu selama kira-kiranya nggak kelihatan bentukan najisnya, zatnya najisnya, gitu. Nggak usah berpikir sampai, kan pada hakikatnya debu itu mengandung mikroba gitu kan, ada bakterinya, ada virusnya, nggak usah pikir sampai ke sana. Ini adalah sebuah kemudahan, ya kita jangan sampai mempersulit diri sendiri gitu. Jadi boleh-boleh aja ya Mbak ya, ke belakang dudukan itu gitu, boleh. Oke, ada lagi yang lain yang mau dibahas? Silahkan. Ibu izin bertanya. Oke, Mbak Pria, kelas apa Mbak? B, Ibu. Oke. Jadi suatu waktu itu saya pernah dengar ceramah dari Ustadz yang ada di sosial media gitu kan Bu, mengenai kalau misalkan kita pakai henna gitu, terus kalau misalkan wudhu kan henna diperbolehkan ya Bu. Nah itu katanya tuh untuk mencapai ke kulitnya ketika pakai henna di kuku tuh buat nyentuh kulitnya itu ada waktu tertentu. Jadi misal 15 detik gitu Bu. Jadi kita kalau wudhu tuh harus nunggu 15 detik. Nah, yang saya tanyain sebenarnya itu emang harus ditunggu selama itu atau memang pakai atau memang wudhu langsung nyentuh gitu Bu. Maksudnya kan nggak usah ditunggu gitu Bu. Ditunggu di sini tuh nunggu dia nempel atau airnya dicorin 15 detik? Dicorin Bu. Oh gitu. Nah, kalau dalam pandangan saya tidak usah sebegitunya. Kira-kira kita yakin saja kulit kita itu sudah tersapu. Karena kan salah satu tujuan dari wudhu itu kan untuk membersihkan ya. Untuk membersihkan anggota tubuh luar kita. Nah, berarti si kulit itu tuh harus betul-betul tersapu begitu. Harus betul-betul tersapu begitu. Kalau misalnya kita ada henna-nya nih, kan henna itu sebenarnya kan mewarnainya di kulit yang bagian bawah atau ya yang nggak di atas banget, nggak nutupin gini banget kan, berarti ya kalau udah kena sapu ya udah gitu. Atau misalnya ke tangan kita ini, biasanya kan kalau lagi kemarau kan waterproof, susah kan kena air, nah berarti harus digosok-gosok kayak gitulah. Caranya begitu, tidak usah sampai nunggu kayak gitu, enggak. Atau kita kan berminyak, nah ketika wudhu ya itu berarti cuma dibersihkan, nggak usah sampai ini kan harus pakai facial wash gitu loh, supaya benar-benar nggak usah sampai sebegitunya. Yang penting kita sudah merasa wudhu dan sudah merasa terbasuh kayak gitu, dan kalau berdasarkan akal sehat kita udah membersihkan, ya udah kayak gitulah. Sudah begitu itu cukup sih Mbak, kalau menurut saya tidak usah ditunggu sampai waktu yang lama dicorin lama gitu, enggak. Kita yakin aja itu sudah membasuh, berarti sudah kayak gitu. Oke Bu, baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Itu makanya kadang-kadang saya tuh males ya kalau misalnya pakai make up yang waterproof gitu kan, males banget bersihin kalau wudhu males gitu. Silakan yang lain, ada lagi yang mau dibahas? Ada lagi? Ini cepat saya lihat dulu. Kalian sudah isi presensi? Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Iya, ini cowoknya yang on cam cuma satu nih, yang lainnya enggak. Mbak-mbaknya juga makasih ya sudah on cam, thank you. Oke, gak apa-apa. Itu yang penting apa sih maksudnya kita belajar itu kan supaya kita tahu dan kita amalkan kayak gitu lah, bukan cuma sekedar kita isi presensi. Itu sih yang saya harapkan ya dari belajar. Ada lagi yang mau dibahas nggak? Udah cukup? Cukup. Oke, kalau begitu nanti kalau ada yang bisa japri aja lah ya, atau bisa ditanyakan di grup. Kuliah insya Allah minggu depan. Belum UTS kan ya? Belum UAS kan ya minggu depan? Apa udah UAS? Belum. Oke. Ya insya Allah kita offline ya kuliahnya, bahas materi yang terakhir. Baik,
Kalau sudah teman-teman, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu